Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Uswah dalam pelajaran biologi. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar mengenai ruang lingkup biologi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke bab berikutnya tentang keanekaragaman hayati Indonesia. Tetapi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu, membaca basmalah dan memohon kepada Allah supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Berdoa dipersilahkan. Baiklah, kita akan memulai dari peta konsep terlebih dahulu. Karena dengan peta konsep kita akan lebih mudah memahami suatu materi dan juga akan lebih mudah mengingat. Keanekaragaman hayati Indonesia, atau bisa juga kita singkat sebagai KHI, ada juga yang menyebutnya sebagai biodiversitas. Ini memiliki beberapa subtopik yang akan kita pelajari. Yang pertama ada tingkatan dalam KHI ya. Yang kedua yaitu KHI di Indonesia. Ini nanti kita mempelajari persebaran flora dan fauna. Yang ketiga, kita juga akan mengkaji apa sih manfaat dari adanya biodiversitas atau keanekaragaman. Yang keempat, kira-kira kita bagaimana ya caranya melestarikan KHI yang sudah dimiliki oleh negara kita. Upaya pelestarian. Sekarang kita akan menuju subtopik yang pertama, yaitu tingkatan. KHI ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama yaitu tingkat gen. Pada tingkatan yang pertama ini, dia didasarkan pada perbedaan gen atau variasi gen dalam makhluk hidup. Sebagai contoh, misalkan ada pial ayam yang berbeda-beda. Pial ayam yang beda-beda. Atau misalkan ada karakter manusia, karakter fisik maksudnya, bentuk hidung, bentuk mata, tinggi yang berbeda-beda, itu juga termasuk dalam perbedaan gen. Yang ketiga, misalkan ada mawar merah, putih. Nah, itu juga termasuk keanekaragaman hayati tingkat gen. Misalkan kita lihat di sini. Ini. Sudah kenal dengan beliau pastinya ya, beliau sangat famous. Jadi nggak mungkin kalau anak-anak zaman sekarang tidak kenal. Dalam gambar ini kita bisa melihat adanya perbedaan bentuk alis, bentuk mata, bapak ini dan ini, bentuk hidungnya, bentuk wajah. Nah, semuanya berbeda. Perbedaan itu disebabkan karena adanya variasi gen. Dan mereka semuanya sama-sama manusia yang bahasa ilmiahnya atau itu Homo sapiens. Berarti ini semua satu spesies. Satu spesies tapi fenotipnya berbeda atau karakter luarnya berbeda, maka mereka digolongkan sebagai keanekaragaman hayati tingkat gen. Karena spesiesnya satu, tapi fenotipnya berbeda. Contoh lainnya tadi ada mawar. Oke, ini. Ada mawar putih dan mawar merah. Mawar ini dua-duanya sama-sama satu spesies, yaitu Rosa sp. Kita taruh sini. Mereka sama-sama Rosa sp, tetapi bentuk luarnya, morfologinya beda, yaitu warnanya berbeda. Nah, karena mereka satu spesies, tetapi fenotipnya beda, maka mereka digolongkan sebagai keanekaragaman hayati tingkat gen. Sampai sini sepertinya contohnya cukup. Untuk contoh-contoh lain,
Anak-anak bisa mencari di buku ataupun di internet. Sekali lagi, kalau perbedaan tingkat gen, dia terdapat variasi gen dalam makhluk hidup, tetapi masih dalam satu spesies. Oke, sekarang yang kedua, yaitu tingkat spesies atau tingkat jenis. Panjang. TK itu tingkat ya, spesies atau tingkat jenis. Penggolongan yang kedua didasarkan pada kesamaan famili, tetapi spesiesnya beda. Spesies berbeda. Sebagai contoh, kita ambil gambar ini. Ini ada familinya Felidae, famili kucing-kucingan. Dalam famili Felidae ini ada beberapa, misalkan di dalam gambar ini kita analisis satu-satu. Ada si singa, yaitu dia Panthera leo. Panthera leo. Kemudian ada juga si harimau. Harimau ini dia Panthera tigris. Oke, dalam penulisan ilmiah kita harus memperhatikan ya. Yang pertama huruf besar, yang kedua huruf kecil. Penulisannya italik atau miring, tapi jika tidak bisa miring, bisa kita garis bawahi seperti ini. Kemudian ada juga kucing, si Felis catus yang imut. Felis catus. Ada juga cheetah, Acinonyx sp. Acinonyx sp. Nah, mereka berempat itu satu famili. Namanya famili Felidae. Karena mereka satu famili, yaitu famili Felidae, tapi spesiesnya beda-beda, maka mereka disebut sebagai keanekaragaman hayati tingkat spesies atau tingkat jenis. Contoh lain, kita misalkan ada ini, keluarganya si Artocarpus. Artocarpus ini ada Artocarpus ya. Ada cempedak, yaitu Artocarpus campeden tulisannya. Kemudian ini yang bisa dibuat sayur asem sama ibu di rumah ya. Ini ada sukun, yaitu Artocarpus communis. Ini campeden. Kemudian yang ketiga, ini ada juga biasanya dibuat sayur tewel, enak sekali, sama nasi jagung, yaitu Artocarpus heterophyllus. Karena mereka sama-sama dalam satu famili, maka mereka digolongkan sebagai keanekaragaman tingkat gen atau tingkat jenis. Yang ketiga, ada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Ini gabung sini aja ya. Tingkat ekosistem. Nah, kalau ini sangat jelas, karena tingkatnya saja namanya sudah tingkat ekosistem, berarti perbedaannya didasarkan pada jenis ekosistem. Di sini misalkan ada ekosistem sawah, ada ekosistem laut, sungai, ada banyak sekali. Kalau lebih luas misalkan ada taiga, ada tundra, ada savana, ada macam-macam. Coba kita contoh lihat dari gambar taiga, tundra, dan savana. Di sini. Nah,
Ini ada taiga, ini tundra, mohon maaf, ini taiga, kemudian ini savana. Perbedaannya, kalau dia di taiga, dia didominasi oleh tumbuhan yang semacam ini, pinus ya, pinus. Kalau dia di tundra, dia mendekati kutub. Nah, biasanya hewan yang hidup di daerah sini itu memiliki bulu yang tebal karena cuacanya dingin, misalkan bison. Kemudian, jika ekosistemnya adalah taiga, di sini udaranya cukup dingin dan ada perbedaan suhu yang cukup drastis antara siang dan malam, maka di daerah ini dia didominasi oleh tumbuhan semacam cemara dan pinus, seperti ini. Dan ini ada yang ketiga, hutan hujan tropis. Kita pasti sudah sangat familiar ya dengan ini, karena ini adalah ekosistem di mana kita tinggal di Indonesia. Hutan hujan tropis. Di daerah hutan hujan tropis itu terdapat hujan yang hampir sepanjang tahun. Kemudian dia tumbuhnya didominasi oleh tumbuhan berkanopi dan ada juga tumbuhan yang merambat, subur seperti ini. Nah, anak-anak, kita sudah selesai belajar tentang tingkatan dalam keanekaragaman hayati. Sekarang kita akan fokus mempelajari persebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang pertama ada floranya. Gede-gede sekali ya tulisannya. Ada flora. Flora yang paling endemik di Indonesia, yang pertama ada Rafflesia arnoldi. Kalau kalian berkunjung ke Kebun Raya Bogor, kalian jika beruntung, kalian bisa melihat adanya bunga ini. Dia cantik dan besar. Selain Rafflesia arnoldi, yang endemik di Indonesia itu ada anggrek hitam. Ini aslinya ada di Kalimantan. Coba kita lihat gambar kedua tumbuhan ini. Nah, ini Rafflesia arnoldi yang ditemukan oleh siapa itu? Yang ada namanya Arnoldnya itu, makanya namanya arnoldi. Kemudian ini ada anggrek hitam. Dia juga endemik di Indonesia. Dari segi fauna, ini ada 3 jenis fauna di Indonesia. Ada fauna asiatis, yang hewannya mirip-mirip di daerah Asia. Ada fauna peralihan, yang ini cukup langka. Dan juga ada fauna australis. Ini faunanya mirip di dataran Australia. Coba kita melihat garis. Kalian pasti sudah sangat familiar dengan garis ini. Garis imajiner ya ini ya, ada garis Wallace dan juga ada garis Weber. Nah, garis Wallace ini, jika ke arah barat, maka faunanya disebut sebagai fauna asiatis. Adapun yang termasuk daerah dengan fauna asiatis ada Sumatera, ada Kalimantan, kemudian ada Pulau Bali dan Pulau Jawa. Kita bisa meningkatkan dengan Sukabaja, yaitu Su untuk Sumatera, K untuk Kalimantan, Ba untuk Bali, dan Ja untuk Jawa. Contoh hewan yang hidup di daerah ini, yaitu yang fauna asiatis, ada badak bercula 1. Ini sekarang sudah cukup langka ya, badak bercula 1. Kemudian ada juga harimau Jawa. Kalau kalian lihat Kian Santang, kayaknya ini juga ngambil dari Kian Santang, itu ada gambar harimau Jawa. Tapi katanya harimau Jawa saat ini sudah punah, jadi kita tidak bisa melihatnya lagi. Itu yang fauna asiatis. Coba kita analisis apa sih ciri-ciri dari fauna asiatis. Yang pertama, ciri-ciri fauna asiatis yaitu mamalianya berukuran besar. Kemudian jika dia kelompok burung-burungan, aves, dia bulunya tidak begitu menarik warnanya. Bulunya tidak menarik. Dari segi warna maksudnya ya. Kemudian yang ketiga, kebanyakan di daerah fauna asiatis itu
Faunanya merupakan hewan primata. Kita skip ke Australis dulu. Karena Asiatis dan Australis ini faunanya cukup berkebalikan. Fauna Australis ini kalau yang di Asiatis berukuran besar, dia mamalianya cenderung berukuran kecil. Kemudian mamalianya juga berkantong karena dia kan mirip di Australia. Kalau di Australia ada kanguru, di sini ada kanguru pohon. Yang ketiga, bulu burung-burungan itu bulunya menarik. Misalkan ada cendrawasih. Kita lihat cendrawasih. Nah, cendrawasih kan bulunya menarik sekali ya, coraknya bermacam-macam, cantik gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu ciri khas hewan di daerah Indonesia Timur atau di daerah Australis. Kalau kita lihat dari peta, Australis itu berarti garis Weber. Garis Weber ini ke arah timur. Ada Papua, Dataran Sahul, dan lain sebagainya. Itu Australis. Kemudian selain cendrawasih, di Australia juga ada kanguru pohon. Ini ya gambarnya kanguru pohon. Dia juga mempunyai kantung. Nah, sekarang kita belajar tentang fauna garis peralihan. Kita lihat dulu garisnya. Di daerah peralihan ini ada misalkan NTB, NTT, kemudian juga ada Sulawesi. Di daerah sini faunanya cukup khas, jarang ditemui di Indonesia bagian lain. Kita tulis dulu fauna peralihan. Peralihan. Di fauna peralihan ini, misalkan hewannya yaitu ada babi rusa. Kemudian ada juga anoa dan burung maleo. Nah, hewan-hewan ini cukup sulit ditemukan di daerah lain. Kita cari gambarnya babi rusa, apakah ada di sini? Ini anoa. Ini babi rusa. Ini ya anoa, ini babi rusa. Ini fauna daerah peralihan. Anak-anak, kita sudah selesai mempelajari tingkat dalam KHI. Kemudian kita juga sudah belajar tentang persebaran flora dan juga fauna di Indonesia. Sekarang kita akan ke subtopik yang ketiga, yaitu manfaat dari mempelajari keanekaragaman hayati. Yang pertama yaitu sebagai sumber pangan. Ini jelas ya. Adanya keanekaragaman, adanya sapi, ada tumbuhan yang macam-macam, fauna yang macam-macam, bisa kita jadikan sebagai sumber pangan untuk kehidupan sehari-hari. Ya, sebagai sumber papan. Ini untuk rumah kayu-kayu dari pohon itu. Yang ketiga, sebagai sumber keindahan, estetika. Ini misalkan kita kolektor bunga, kita mengoleksi macam-macam anggrek, macam-macam varigata, macam-macam hukeri. Nah, ini kan bisa menambah nilai estetis dari hunian kita. Itu merupakan contoh-contoh manfaat dari adanya keanekaragaman hayati. Kemudian di subtopik yang keempat, bagaimana sih cara melestarikan keanekaragaman hayati yang sudah kita miliki? Cara melestarikan keanekaragaman hayati. Ini ada dua. Yang pertama dengan cara in situ, yang kedua dengan cara ex situ. Kalau ada kata-kata in, itu otomatis berarti dia di dalam. Di dalam apa? Maksudnya di dalam habitat aslinya. Habitat asli dari flora. Contoh peran secara in situ yaitu ada cagar alam. Misalnya cagar alam Morowali di Sulawesi Tengah, dia memiliki hewan dan tumbuhan yang khas.
Kemudian selain cagar alam, ada juga suaka marga satwa. Nah, ini suaka marga satwa di Jakarta, yaitu suaka marga satwa Muara Angke. Kemudian ada juga taman buru. Ada juga taman laut. Ada bermacam-macam. Kalau kalian ingin tahu apa sih contoh cagar alam suaka marga satwa yang lebih lengkap, kalian bisa browsing-browsing di internet. Ini pasti akan muncul banyak sekali hasil. Plus kalian juga akan tahu hewan apa yang dilindungi di sana, flora apa yang dilindungi di sana. Kemudian ex situ, kebalikannya kalau in situ di dalam habitat, kalau ex situ dia penangkaran di luar asli. Jadi dibuatkan suatu hunian baru. Sebagai contoh, pelestarian secara ex situ, yaitu tadi sudah pernah menyebutkan di Kebun Raya Bogor. Di sini terdapat sekali jenis tanaman yang ditumbuhkan di Kebun Raya Bogor. Ada juga tadi Rafflesia arnoldi. Kalau kalian nanti liburan, kemudian pandemi sudah selesai, sempatkan main ke daerah sini. Tempatnya asri dan cantik. Di sana juga ada Istana Kepresidenan, jadi dijadikan sebagai tujuan wisata. Alhamdulillah kita sudah selesai mempelajari tentang keanekaragaman hayati mulai dari tingkatannya, kemudian persebaran flora dan fauna di Indonesia, manfaatnya, dan juga bagaimana cara pelestarian. Setelah ini jangan lupa mengerjakan soal yang sudah beri di Kuiper dengan baik dan teliti. Sudah pesan agar anak-anakku semua rajin membaca, karena membaca merupakan jendela dunia. Apalagi di era milenial sekarang ini, kalau kita tidak berliterasi, kita tidak membaca, baik dari digital maupun yang non-digital, maka kita akan ketinggalan banyak sekali informasi. Demikian dari Ustazah, mari kita mengakhiri pembelajaran kali ini dengan doa. Doa dipersilahkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.